Tadi kan kita ini selalu mengambil keputusan dari sisinya kita nih Pak ya. Hmm, Maksudnya decision. Nah, yang saya mau tanyakan bagaimana kalau misalkan kita menghadapi situasi ketika bawahan kita itu sudah mengambil keputusan sendiri gitu tanpa koordinasi dengan kita, akhirnya menjadi masalah yang melibatkan all stakeholder, kayak prinsipal, atasan kita dan lain sebagainya. Bahkan bisnis perusahaan juga berpengaruh pada saat dia mengambil keputusan tersebut. hmm. Yang pertama, apakah kita langsung terlibat langsung, atau misalkan kita berikan dia tanggung jawab, kasih kesempatan untuk menyelesaikan masalah tersebut sekalian menjadikan pelajaran, atau kayak gimana, Pak? Oke, Ketika baik. keputusan dia sudah ambil. Terima kasih, Pak. Oke, baik ya. 100.000 juga ya buat Mas Ferry ya. Kita itu hidup dalam hukum sebab akibat. Ya, selalu masalah yang muncul itu harus dicari penyebabnya apa, gitu kan ya. Memang kalau saya tuh paling seneng ya dulu di TV kabel itu ya dulu ya. Itu melihat yang namanya air crash investigation. Investigasi yang pesawat jatuh gitu ya. Oh di luar negeri tuh pesawat cuman kepleset aja ditelitinya luar biasa, dilihat kenapa ya kok bisa kepleset. Oh di kita kan enggak. Ya sudahlah kehendak Tuhan, ya nasib aja pesawat jatuh. Nah ini yang membuat kita bukan budaya orang yang melihat mempelajari sesuatu supaya berikutnya nggak salah gitu ya. Nah kita lihat case-nya barusan kata Mas Ferry ya. Pak, bagaimana kalau ada bawahan yang mengambil keputusan yang akhirnya keputusannya blunder? Pertanyaan saya sebelum kita problem solve jumping, saya kan tanya dulu, kenapa kok level bawahan Bapak ya melampaui wewenangnya dalam pengambilan keputusan? Itu dulu. Kan bisa juga alasannya, ya Pak soalnya waktu itu saya nggak di tempat. Oke, berarti tetap salah kita sebagai pimpinan. Atau misalnya, oh ya Pak waktu itu memang orangnya katanya sih mendesak sekali karena diminta oleh pihak toko. Tetap kita salah gitu ya. Jadi artinya kenapa kewenangan ini juga harus terus ditanamkan seseorang. Ingat ya, Ah, kewenangan yang seperti itu Anda nggak boleh kalau udah bicara uang, bicara seperti ini, Anda harus lapor sama saya. Itu satu. Gitu ya. Karena bagaimanapun juga tindakan bawahan kita itu pasti eh, apa eh, di bawah kendali kita, di bawah monitor kita. Sehingga yang disalahin bukan orang anak itu kalau dimarahin sama atasan kita ya. Lah kamu kok nggak ngecek? Mas Ferry kok nggak ngecek dulu, nggak monitor orang ini? Kok bisa dia putuskan seperti pasti sasaran tembaknya ke kita sebagai pimpinan, gitu kan ya? Itu satu. Ya udah terima nasib lah, ya. Nah, lalu yang kedua, kalau ternyata memang dia benar, hanya dia salah menginterpretasikan kewenangan, ya kan? Yang harusnya kewenangan informasinya di kita, tapi karena dia merasa terpepet waktu itu demi artinya niat orang ini bagus, niatnya bagus, gitu. Dia jelaskan Pak Ferry mohon maaf, saya ambil keputusan karena waktu itu kepepet, Bapak nggak bisa dihubungi, tapi tokonya nuntut saya. Ya saya ambil keputusan. Nah kita harus hargai juga, ya jangan terus disalah-salahin lah. Kita hargai, oh maksud dia baik, cuma caranya salah. Nah, saran saya yang pertama memang kita sebagai atasan ya, tetap punya responsibel. Tapi dalam konteks kita mengajar anak buah kita yang berani seperti itu, kalau baru sekali ya sudahlah, saya jadi bemper dulu deh ya, saya selesaikan permasalahan ke prinsipal, ke atasan. Tapi kalau situ sudah berkali-kali, nah kita harus ajar dia juga, Anda selesaikan sendiri. Tapi atas dasar monitoring kita, gitu ya. Atau yang paling ekstrim selain dia harus menyelesaikan masalah yang muncul, dia juga kena SP, Anda kena SP karena sudah melewati batas kewenangan, ya. Nah, kira-kira gitu Pak Ferry. Ini kan bicara tentang behavior orang, Pak. Kalau kita nggak didik dengan benar, orang patuh pada sistem, akibatnya kacau balau semua. Mereka nanti kalau alasannya gini, saya pikir Pak, tak rasa Pak, alasan saya Pak, oh no. Ya, coba lihat. Orang yang paling patuh pada aturan itu pilot. Coba lihat pilot. Pilot itu kalau terbang di atas tuh Pak, dia punya buku yang ditaruh di setir tuh ya. Dia selalu cek, ini kok kondisi begini ya, naik sekian derajat ya. Dia baca bukunya. Dia selalu patuh ke situ karena bicara resiko yang tinggi. Nah kita juga sama. Sadar tidak sadar, kenapa kita punya bawahan yang suka ngeyel, suka buat nekat berani dan sebagainya.
Karena kitanya kurang monitoring, kurang kontrol. Dan ini yang namanya aturan, itu harus diulang-ulang. Ya, sampai bibir kita doer ya memang harus diulang-ulang, diingatkan lagi, diingatkan lagi, diingatkan lagi, dan seterusnya. Supaya dia sadar bahwa, jadi contoh ya, untuk orang sampai, ini kan ya, ini ya, paling ini ya tingkatannya, kesadaran ya. Kesadaran, ini tingkat paling tinggi nih. Kalau kita punya anak buah yang tahu posisinya, dia sadar, bagus. Tapi untuk sampai ke sini prosesnya panjang. Masuk tahap pertama dulu. Yang pertama itu dia harus diperkenalkan yang namanya rule of the game. Aturan mainnya. Ya, maksudnya anak baru aja, sales baru lah. Kita baru rekrut tim sales, ada 20 orang, baru-baru semua. Pokoknya di minggu pertama jejelin dengan aturan di Borwita seperti apa, titik. Entah mereka punya, Pak saya dulu pengalaman begini, nggak peduli kamu punya pengalaman. Ikutin aturannya ya, baca bukunya, cek aturan mainnya di kita gimana. Pak, tapi saya pernah di perusahaan yang distributor juga yang lebih hebat. No, ini sistem Borwita, titik. Kadang-kadang harus keras begitu, Pak. Jadi istilahnya dalam bahasa psikologi pekerjaannya, work psychology itu mengenolkan. Semua ya orang yang masuk perusahaan harus dienolkan dulu. Dienolkan itu apa? Pengalaman dia, pemikiran dia, ya, persepsi dia dienolkan dulu. Makanya harus jelas rule of the game-nya. Ya, kalau di beberapa perusahaan yang saya tahu, kalau dia udah experience-nya lebih dari 2 tahun itu butuh waktu kurang lebih 1-2 bulan mengenolkan kepalanya. Kalau yang lebih ini lebih tinggi lagi bisa sampai berbulan-bulan tuh. Tapi kalau orang fresh graduate ya, baru lulus segala macam, ya cukup sebulan lah. Mengenolkan dulu. Ya. Coba kita lihat ya. Kalau kita lihat prinsip yang paling simpel itu tentara ya. Tentara kan pelamarnya dari berbagai macam ya, ada yang dari anak pejabat, anak tukang rokok dan lain sebagainya kan. Tapi ingat, pelatihan fisik di awal mereka adalah mengenolkan. Ya, supaya apa? Supaya mereka jadi orang yang tidak ngeyelan. Tidak jadi orang yang sok tahu, sok ngerti, pakai gayanya masing-masing. Nah, karena rule-nya harus kencang di sini. Nggak bisa. Pokoknya ini gaya Borwita, bukan gaya perusahaanmu yang dulu. Ikutin, titik. Harga mati. Nah, itu penting tuh, Pak. Setelah rule of the game, masuk tahapan berikutnya. Setelah kelihatan ya, oh udah mereka nggak ngeyelan, patuh pada sasaran, disuruh ngapalin apa. Coba tahapan sales gimana? A, B, C, D. Oke, benar. Yang kamu, tahapan sales gimana? A, B, C. Salah, ulangi lagi. Tahapannya gimana? Terus saja, terus biar mereka tahu polanya. Karena otak manusia itu berpola. Otak manusia itu isinya laci-laci yang berpola, ada urut-urutannya. Kalau teman-teman mengintervensi di tengah, dia bingung. Gitu kan ya. Yang kedua adalah do and don't. Mereka harus diperkenalkan apa yang boleh, apa yang nggak boleh. Jadi batasannya tahu. Karena pikiran manusia itu pikiran manusia itu liar kemana-mana, apalagi orang yang sudah experience. Nanti dulu. Ini ya di Borwita, do yang Anda boleh lakukan ini, yang tidak boleh ini. Saya lebih ngelihat banyak sekali fraud muncul itu karena do and don't tidak ditanamkan dengan kuat, ditempel di kepala orang-orang. Ya, kalau do and don't ditempel keras, hati-hati loh kamu ya. Sekali kamu melanggar ini, hal yang nggak boleh, habis kamu di sini. Kalau perlu sekeras itu tuh. Kebetulan di daerah-daerah yang lahan yang fraudnya bisa sangat kenceng ya. Do and don't. Siapa yang memberikan itu? Selain HRD, yang lebih besar adalah atasan. Mengingatkan. Kok begini caranya? Iya Pak, soalnya begini. Oh nanti dulu. Sudah cek SOP-nya, prosedurnya? Belum Pak, baca dulu. Kembali lagi ke rule of the game. Terus ada do and don't. Nah ini bisa waktunya juga relatif. Setelah do and don't, ini tahapan paling sulit sekarang. Yaitu konsekuensinya harus berani. Saya sering katakan begini Pak, kunci mengendalikan perilaku adalah teguran, keberanian atasan untuk menegur, dan keberanian atasan untuk memberi punishment. Boleh percaya, boleh enggak. Ya, orang yang berani menegur, berani memberi apresiasi, berani memberi punishment, pasti dia sukses ngendalin bawahan.
Karena cuman itu loh caranya. Coba kita lihat anak-anak. Ada satu penelitian menarik ya, anak-anak yang sejak kecil nggak pernah ditegur, nggak pernah dimarahin, muncul tumbuh jadi anak yang liar, seenaknya, mau-maunya sendiri, arogan. Tapi anak yang sejak kecil sudah diajarin, nak nggak boleh ini ya, nak begini ya, aturannya clear, jelas, dan dihukum setiap dia salah, dia besar sebagai anak yang matang, yang dewasa. Itu baru urusan anak-anak. Orang dewasa juga sama kok. Kalau Bapak nggak berani memberikan konsekuensi, punishment, kalau dia udah salah, di otaknya tuh punya pola begini, atasanku juga nggak apa-apa kok. Bingung dengan standarnya. Belakang kan rule of the game dan do and don't itu standar yang jelas di kepala dia. Tapi rusak karena pembiaran. Ya, kalau kita lihat masalah lalu lintas di Indonesia nih ya, simpel kok. Kurang apa kita aturan? Semua banyak aturan, undang-undangnya ada. Tapi kenapa kok nggak jalan? Karena konsekuensinya rendah. Coba lihat Singapura. Singapura itu aturan-aturan mengenai mengelola warga negaranya itu tidak sebanyak Indonesia. Tapi kenapa bisa tertib? Karena mereka kunci cuma satu, bukan aturan yang mengatur orang. Konsekuensinya yang tegas. Nggak ada ampun. Nah, ini peran atasan begitu ya. Jadi konsekuensi ini penting. Kalau Bapak lihat ada satu perilaku aja ya, apalagi kalau saya bicara attitude ya, perilaku ya bermasalah, itu akan menjadi pintu masuk dari perilaku berikutnya. Makanya saya bilang fraud itu tidak ujuk-ujuk, fraud itu tidak tiba-tiba, fraud itu bicara proses sedikit demi sedikit, di mana orang belajar. Oh kok gampang ya, oh kok bisa begini ya, kok nggak ada yang ngecek ya, kok nggak ada yang ngontrol ya. Mulai dari situ Pak, nggak ada yang tiba-tiba fraud, nggak ada tuh. Barulah kalau kita berulang-ulang ya dengan tegas, barulah muncul yang namanya habit, kebiasaan. Di kepala dia seperti terukir. Oh iya ya, di sini di Borwita tuh begini tuh aturan mainnya. Oh iya ya, ini yang boleh, ini yang nggak boleh. Oh iya ya, aku kemarin kena hukuman gara-gara ini. Jadilah habit yang membiasakan orang mesti hati-hati. Gitu kan ya. Kalau